Halo para pemirsa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Langsung saja kita mulai para pemirsa, selamat menyimak. John, seorang pastor berusia 65 tahun, sedang duduk di bangku taman kota pada sore hari yang tenang. Dengan rambut putih tipis yang tersisir rapi dan wajah penuh kerutan yang menunjukkan pengalaman hidup, ia mengenakan jubah pastor berwarna hitam dengan kalung salib tergantung di lehernya. Tangan kirinya memegang sebuah Alkitab kecil, sementara tangan kanannya memegang secangkir kopi hangat. Angin sepau-sepau menggerakkan daun-daun pohon yang rindang di sekitarnya, menciptakan suasana damai. John menikmati ketenangan itu, sesekali menyesap kopinya sambil membaca ayat-ayat kitab sucinya. Sementara itu, seorang anak kecil bernama Ali, berusia 10 tahun, bermain bola di taman bersama teman-temannya. Ali adalah anak yang ceria, dengan rambut hitam pendek, mengenakan kaos biru dan celana pendek coklat. Bola yang ia tendang terlalu keras melambung ke arah bangku tempat John duduk. Bola itu berhenti tepat di dekat kaki sang pastor. Ali berlari kecil menghampiri bola itu. Dengan senyum lebar, ia berkata, permisi, Pak. Boleh saya ambil bolanya?" John menoleh dari kitab sucinya, tersenyum lembut, dan berkata, tentu saja, anak muda." Ia mengambil bola itu dan menyerahkannya kepada Ali. Saat Ali mengambil bola, ia melihat Alkitab di tangan John dan bertanya polos, apa itu, Pak?" John terkejut dengan pertanyaan tersebut tetapi tersenyum. "Ini adalah kitab suci saya, Alkitab," jawabnya. "Di dalamnya ada banyak cerita tentang Tuhan dan bagaimana kita seharusnya hidup dengan baik." Ali mengangguk penuh rasa ingin tahu. "Oh, begitu. Kalau boleh tahu, siapa Tuhan yang Bapak sembah?" Pertanyaan sederhana itu membuat John sedikit tertegun. Ia belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini dari seorang anak kecil. Ia mencoba menjelaskan, Tuhan yang saya sembah adalah Yesus, Anak Allah, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ali mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus diselamatkan dan mati di salib? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong bagi John. Ia terdiam sejenak, mencari jawaban yang sederhana namun memuaskan untuk menjawab rasa ingin tahu anak kecil itu. John, pastor tua berusia 65 tahun, masih duduk di bangku taman dengan Alkitab di pangkuannya. Ia mencoba menjawab pertanyaan polos dari Ali, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan rambut hitam pendek, mengenakan kaos biru dan celana pendek coklat. Pertanyaan itu adalah, jikalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa meninggal di salib? John tersenyum lembut, berusaha menjaga ketenangan. Ia berkata, "Enak, Yesus itu Tuhan, tetapi dia juga datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia meninggal di salib sebagai bukti kasih-Nya kepada kita." Ali mengangguk pelan, tetapi ia tidak puas dengan jawaban itu. Ia mengajukan pertanyaan lain, jikalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang ingin membunuhnya? Bukankah Tuhan seharusnya maha kuat? John tertegun sejenak. Pertanyaan ini sangat sederhana, tetapi ia merasa sulit untuk memberikan jawaban yang logis. "Nak, ini adalah misteri iman. Kita percaya bahwa dia memilih untuk mati demi menyelamatkan kita," jawab John, mencoba menenangkan diri. Ali menatap John dengan wajah serius. "Kalau begitu, apakah Tuhan itu butuh bantuan dari manusia lain untuk menyelamatkan dirinya? Bukankah Tuhan itu maha kuasa dan tidak membutuhkan siapapun?" tanya Ali lagi. Kali ini, John benar-benar kehabisan kata-kata. Ia memandang Alkitab di tangannya seolah mencari jawaban di dalamnya. "Nak, ini adalah sesuatu yang sulit dijelaskan kepada anak kecil. Tapi percayalah, Tuhan Yesus mencintai kita semua," katanya dengan senyum tipis, meskipun di dalam hati ia mulai merasa gelisah. Ali mengangguk dengan sopan dan tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya hanya penasaran karena ayah saya selalu bilang bahwa Tuhan itu esa, tidak membutuhkan siapapun, dan tidak mati. Tapi saya senang bisa bertanya kepada Bapak." Ali lalu berpamitan dan kembali bermain dengan teman-temannya. Sementara itu, John tetap duduk di bangkunya, termenung. Kata-kata Ali terus terngiang di benaknya. Sebuah pertanyaan sederhana dari seorang anak kecil telah mengguncang keyakinannya yang telah ia pegang selama puluhan tahun. Setelah pertemuan di taman, John kembali ke rumahnya dengan perasaan tidak menentu. Rumahnya adalah tempat yang tenang, dihiasi dengan salib besar di dinding dan beberapa lukisan bertema keagamaan. Namun, sore itu, ketenangan rumahnya tidak mampu menenangkan pikirannya.
Pertanyaan sederhana dari seorang anak kecil terus terngiang di benaknya. Jikalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa meninggal di salib? John memasuki rumahnya yang tenang, melepas jubah pastornya, dan duduk di kursi favoritnya di ruang kerja. Ia menatap salib besar yang tergantung di dinding. Dengan ekspresi serius, ia membuka Alkitab dan mulai membaca ayat-ayat tentang penyaliban Yesus, berharap menemukan ketenangan. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa terganggu. Kata-kata Ali seolah menggema di dalam pikirannya. John mulai membaca bab demi bab di Alkitab, mencoba menemukan penjelasan yang memuaskan untuk dirinya sendiri. Ia membaca tentang konsep penebusan dosa dan kasih Tuhan melalui penyaliban Yesus. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa jawaban-jawaban ini tidak cukup menjelaskan pertanyaan Ali tentang kekuasaan Tuhan. John merasa hatinya mulai diliputi keraguan. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memandang ke arah jendela. Pikirannya melayang ke percakapan singkat dengan Ali. Bagaimana seorang anak kecil bisa membuatku mempertanyakan iman yang kupegang selama puluhan tahun, igumamnya pada diri sendiri. Ia merasa ada celah besar dalam pemahaman teologisnya, sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. John akhirnya menutup Alkitab dan berlutut di depan salib di ruangannya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk dari Tuhan. Tuhan, aku hanya ingin memahami kebenaran. Jika ada sesuatu yang salah dalam pemahamanku, tunjukkanlah jalan yang benar, bisiknya. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Setelah berdoa, John merasa sedikit tenang, tetapi hatinya masih diliputi kegelisahan. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa berhenti sampai di sini. Ia harus mencari lebih banyak jawaban, bahkan jika itu berarti mempelajari agama lain. Dengan tekad yang baru, ia mengambil buku catatan kecil dan mulai menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ia anggap penting untuk dicari jawabannya. Di benaknya, Ali dan pertanyaannya menjadi pemicu untuk perjalanan ini. John memutuskan untuk mencari kejelasan dari keraguannya dengan berdiskusi bersama rekan-rekan seimannya. Ia ingin memahami apakah pertanyaan Ali tentang konsep Tuhan dapat dijelaskan lebih baik oleh mereka. Dengan membawa Alkitab dan buku catatan kecil yang penuh dengan pertanyaan, John menghadiri sebuah pertemuan kecil bersama beberapa pastor senior di gereja. John tiba di gereja dengan membawa tas kecil berisi Alkitab dan buku catatannya. Gereja itu memiliki suasana yang hikmat, dihiasi dengan kaca patri bergambar Yesus dan para rasul. Ia memasuki ruangan pertemuan dengan langkah yang mantap, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Di dalam, beberapa pastor senior sedang duduk di meja panjang, mengenakan jubah khas pastor dengan salib kecil tergantung di leher mereka. John membuka percakapan dengan menceritakan pertemuannya dengan Ali. Ia menjelaskan bagaimana pertanyaan anak itu membuatnya mempertanyakan konsep Trinitas. Seorang anak kecil bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati di salib? Bagaimana kita menjawabnya dengan logis? Ditanyanya dengan nada serius. Para pastor lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu pastor senior, bernama Thomas, menjawab dengan tenang. John, kita tidak perlu menjelaskan semuanya secara logis. Trinitas adalah misteri iman yang harus diterima, bukan dipahami sepenuhnya. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Pastor lainnya menambahkan, Yesus mati di salib untuk menunjukkan kasih yang luar biasa. Itu adalah pengorbanan tertinggi. Meskipun mendengar penjelasan dari para pastor, John merasa jawaban itu masih terlalu abstrak. Tapi bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa membutuhkan pengorbanan? Jika dia benar-benar Maha Kuasa, bukankah dia bisa menyelamatkan manusia tanpa harus mati? Ditanyanya lagi. Ruangan menjadi hening sejenak. Para pastor saling berpandangan, tampaknya mereka tidak memiliki jawaban yang lebih konkret. Setelah diskusi berakhir, John menyadari bahwa pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ia berpamitan kepada rekan-rekannya dan berterima kasih atas waktu mereka. Di perjalanan pulang, ia berkata pada dirinya sendiri, jika para pastor ini pun tidak bisa menjawab, mungkin aku harus mencari jawabannya di tempat lain. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk mempelajari lebih banyak tentang agama lain, termasuk Islam. Setelah pertemuan dengan rekan-rekan seimannya yang tidak membuahkan hasil memuaskan, John memutuskan untuk mencari jawaban di luar gereja. Ia ingin memahami pandangan agama lain, terutama Islam, yang disebut oleh Ali sebagai agama yang mengajarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ia merasa langkah ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya yang mendalam. John kembali ke rumahnya dengan perasaan gelisah. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mulai mencari buku-buku atau artikel tentang Islam.
Ia teringat ucapan Ali bahwa ayahnya mengajarkan bahwa Tuhan itu esa dan tidak membutuhkan siapapun. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia menulis kata kunci, di konsep Tuhan dalam Islam, di mesin pencari. John menemukan banyak artikel tentang konsep tauhid dalam Islam. Ia membaca bahwa tauhid mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Penjelasan ini terasa sederhana namun sangat logis bagi John. Ia mencatat ayat dari Al-Quran, Quran Surat Al-Ikhlas, 11214, dikatakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Ayat itu terngiang di kepalanya, menggantikan keraguan dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Prompt Image Generation. Pastor tua berusia 65 tahun dengan rambut putih tipis mengenakan kemeja putih sederhana duduk di mejanya dengan wajah serius dan penuh perhatian, membaca artikel tentang tauhid di laptopnya. Di samping laptop, ada buku catatan yang terbuka, di mana ia menulis kutipan ayat Al-Quran. Lampu meja kecil menerangi wajahnya yang penuh rasa ingin tahu. Latar belakang adalah rak buku dan suasana ruangan yang hangat dengan cahaya senja. John menemukan video debat antar agama yang membahas konsep Tuhan dalam Kristen dan Islam. Dalam video itu, seorang pemuka agama Muslim menjelaskan tentang keesaan Tuhan dengan penuh logika, menggunakan dalil Al-Quran dan membandingkannya dengan konsep Trinitas. John merasa argumen yang disampaikan sangat kuat dan mudah dipahami. Ia terpesona dengan kesederhanaan Islam. Setelah menonton video tersebut, John merasa dorongan kuat untuk belajar lebih dalam. Ia memutuskan untuk membeli Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dan buku pengantar tentang Islam. Aku harus membaca langsung dari sumbernya, gumamnya. Ia memesan buku-buku tersebut melalui sebuah toko daring. Hatinya diliputi campuran antara rasa penasaran dan semangat. Setelah membaca lebih banyak tentang Islam, John merasa bahwa ia perlu bertemu seseorang yang benar-benar memahami agama ini. Ia memutuskan untuk mengunjungi masjid terdekat di kotanya. Dengan hati yang berdebar, ia menuliskan alamat masjid yang ia temukan di internet dan berjanji pada dirinya sendiri untuk pergi ke sana esok hari. Setelah beberapa hari mencari jawaban tentang konsep tauhid, John memutuskan untuk kembali ke taman tempat ia pertama kali bertemu Ali. Ia merasa anak kecil itu, dengan pertanyaannya yang polos namun kritis, adalah pemantik yang membawanya pada perjalanan spiritual ini. John ingin berbicara lagi dengan Ali dan mendengar lebih banyak tentang apa yang diajarkan ayahnya mengenai Islam. John tiba di taman pada sore hari yang tenang, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Ia membawa buku catatan kecil dan Alkitab, berharap bisa menemukan Ali di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ia berjalan perlahan, matanya menyisir area taman, mencari sosok anak kecil itu. Setelah beberapa menit berjalan, John melihat Ali bermain bola dengan teman-temannya di area taman. Ali masih mengenakan kaos biru dan celana pendek coklat seperti pertemuan sebelumnya. John tersenyum, merasa lega menemukan anak itu. Ia duduk di bangku taman yang tidak jauh dari tempat Ali bermain, menunggu momen untuk memanggilnya. Setelah selesai bermain, Ali melihat John yang sedang duduk di bangku taman. Dengan senyum lebar, Ali berlari menghampirinya sambil membawa bola di tangannya. "Halo, Pak Pastor. Anda datang lagi?" isapanya dengan antusias. John membalas senyumnya dan berkata, "Iya, Ali. Aku ingin berbicara lagi denganmu. Kamu punya waktu sebentar?" John memulai dengan menanyakan bagaimana Ali belajar tentang Tuhan. Ali menjelaskan dengan polos, "Ya, ayah saya bilang Tuhan itu hanya satu, Pak. Allah itu Maha Esa. Dia tidak punya anak, tidak punya orang tua, dan tidak ada yang seperti dia." John mendengarkan dengan seksama, mencatat kata-kata Ali di buku catatannya. "Apakah itu yang kamu pelajari dari Al-Quran?" tanya John. Ali mengangguk, Iya, ayah saya sering membacakan ayat Al-Quran untuk saya." John bertanya lagi, "Apa yang kamu lakukan ketika kamu beribadah kepada Tuhan?" Ali menjelaskan dengan ceria, Kami sholat, Pak. Ayah saya bilang, itu cara kami bicara langsung kepada Allah. Allah mendengar semua doa kita." John merasa tersentuh mendengar cara Ali berbicara tentang hubungan langsung dengan Tuhan. Ia merenung sejenak, membandingkannya dengan tradisi panjang gerejanya. Ali tiba-tiba berkata, "Jikalau Bapak mau tahu lebih banyak, Bapak bisa ke masjid. Ayah saya bilang orang-orang di masjid suka membantu menjelaskan Islam kepada siapa saja." John terkejut dengan tawaran itu tetapi merasa tertarik. Ia mengangguk, mungkin aku akan ke sana suatu hari." "Terima kasih, Ali, atas sarannya." Setelah mendapat saran dari Ali untuk mengunjungi masjid, John memberanikan diri untuk mendatangi masjid terdekat.
Ia merasa ini adalah langkah penting dalam perjalanannya untuk mencari kebenaran. Dengan membawa rasa penasaran yang besar, ia berharap dapat berdialog langsung dengan seseorang yang memahami Islam dengan mendalam. John tiba di masjid pada sore hari. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, membawa buku catatan kecil di tangannya. Ia memperhatikan arsitektur masjid yang indah, dengan kubah besar berwarna emas dan halaman yang luas. Ia melangkah perlahan, merasa gugup tetapi penuh rasa ingin tahu. Di pintu masjid, John disambut oleh seorang imam berusia sekitar 45 tahun, mengenakan gamis putih dan kopiah. Imam itu tersenyum hangat dan menyapa, Assalamualaikum, Pak. Ada yang bisa saya bantu? John memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Imam itu dengan ramah mengundangnya masuk ke dalam masjid. John melangkah masuk ke dalam masjid dengan rasa kagum. Ia melihat karpet merah yang bersih, dinding dengan kaligrafi indah, dan suasana yang damai. Imam mempersilakannya duduk di lantai dekat mihrab. John duduk dengan sopan, sambil membuka buku catatannya. Masjid ini sangat indah dan damai, katanya pelan. John memulai dengan pertanyaan tentang konsep Tuhan dalam Islam. Imam menjelaskan dengan lembut, di dalam Islam, Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kami menyebutnya Tauhid, inti dari ajaran Islam. Imam membacakan ayat dari Al-Quran, Quran Surat Al-Ikhlas, 11214, yang telah John baca sebelumnya. Mendengar ayat itu langsung dari Imam membuat hati John terasa damai. John bertanya, bagaimana cara umat muslim beribadah kepada Tuhan? Imam menjelaskan tentang sholat, yang dilakukan 5 kali sehari untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Sholat adalah cara kami mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kami menghadap ke arah Ka'bah di Mekah, simbol persatuan umat muslim, jelas Imam. John mencatat dengan seksama, merasa kagum dengan kesederhanaan namun kedalaman ibadah Islam. Setelah mendengar penjelasan Imam, John merasa bahwa konsep tauhid sangat logis dan masuk akal. Semuanya terasa begitu sederhana, tetapi penuh makna. Tidak ada kontradiksi, gumamnya. Imam tersenyum dan berkata, Islam adalah agama yang sederhana, Pak. Allah menciptakan kita agar menyembahnya dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang. John tersenyum, merasa hatinya mulai menerima. Setelah diskusi panjang dengan Imam, John pulang ke rumah dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Penjelasan yang ia terima tentang Tauhid dan Islam terasa masuk akal dan menyentuh hatinya, tetapi ada ketakutan dan kebimbangan yang menghantuinya. Ia memikirkan konsekuensi besar jika ia mengambil langkah besar untuk menerima kebenaran yang ia rasakan. John tiba di rumahnya pada malam hari. Ia melepas kemeja putihnya yang kini sedikit kusut, menggantungnya di kursi, lalu duduk di meja kerjanya. Ia menatap buku catatan kecil yang penuh dengan catatan dari diskusinya di masjid. Ia memikirkan bagaimana penjelasan Imam begitu logis, tetapi perasaan khawatir mulai menghampirinya. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya? Pikirnya. John berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah dinding ruang tamu, di mana salib besar tergantung. Ia memandangnya dengan tatapan kosong, berusaha mencari jawaban dalam imannya. Apakah aku meninggalkan keyakinanku? Apakah aku mengkhianati Tuhan? Gumamnya. Tetapi semakin lama ia memandang, semakin besar rasa keraguan yang menguasai dirinya. John duduk kembali di kursinya, mengingat kata-kata Imam di masjid. Ia teringat bagaimana Imam menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sederhana dan penuh kedamaian. Allah tidak membutuhkan siapapun, tetapi kita yang membutuhkannya, jika kata-kata itu terus terngiang di pikirannya. John merasa ada kebenaran dalam kesederhanaan itu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. John mulai memikirkan konsekuensi jika ia menerima Islam. Ia adalah seorang pastor yang dihormati, dan jika ia berpindah keyakinan, ia mungkin akan kehilangan pekerjaan, status, bahkan teman-temannya. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana reaksi mereka? Pikirnya dengan cemas. Ia merasa seperti berada di persimpangan yang sulit. John akhirnya memutuskan untuk berdoa. Ia berlutut di depan salib di ruang tamunya, memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, jika ini jalan yang benar, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Jika aku salah, tunjukkan aku kembali ke jalan MU, bisiknya dengan suara yang bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya, mencerminkan konflik batin yang mendalam. Setelah berdoa, John merasa sedikit lebih tenang. Ia kembali duduk di mejanya dan melihat kembali buku catatan kecilnya.
Ia membaca catatan tentang tauhid dan ayat-ayat Al-Quran yang diberikan imam. Kebenaran tidak akan pernah membuat hati ini gelisah, pikirnya. Dengan perlahan, ia merasa bahwa hatinya mulai condong kepada Islam, tetapi ia tahu perjalanan ini masih belum selesai. Setelah melalui malam penuh doa dan perenungan, John akhirnya merasa bahwa dirinya perlu mengambil keputusan. Ia merasa hatinya semakin condong pada Islam, tetapi ia juga menyadari risiko besar yang mungkin ia hadapi. John memutuskan untuk pergi ke masjid lagi, kali ini dengan niat yang lebih kuat untuk mencari kedamaian akhir dari semua keraguannya. Pagi hari yang cerah, John bangun dengan perasaan berbeda. Ia merasa lebih ringan setelah malam penuh doa. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih dan celana hitam seperti biasanya, tetapi kali ini tanpa membawa Alkitab. Ia hanya membawa buku catatan kecil yang penuh dengan catatan perjalanannya. Dengan langkah mantap, ia memutuskan untuk pergi ke masjid lagi. John tiba di masjid yang sama dengan yang ia kunjungi sebelumnya. Ia melihat imam sedang berbicara dengan beberapa jamaah di halaman. Imam melihatnya datang dan tersenyum hangat, lalu menyambutnya, Assalamualaikum, Pak John. Selamat datang kembali. John membalas dengan senyum, Waalaikumsalam. Saya datang untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah lama saya pikirkan. John dan imam duduk di dalam masjid. John membuka pembicaraan dengan suara bergetar, saya telah mempelajari Islam selama beberapa waktu. Penjelasan Anda tentang tauhid benar-benar menggugah hati saya. Tapi saya takut. Jika saya menerima Islam, saya akan kehilangan semuanya. Imam menatap John dengan lembut dan berkata, Pak John, setiap perjalanan menuju kebenaran membutuhkan pengorbanan. Allah berjanji, siapapun yang mendekat kepadanya, akan diberikan ketenangan hati. Imam membacakan ayat Al-Quran, barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, maka dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am, 125. Mendengar itu, John merasa dadanya seolah dilapangkan. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Saya ingin menerima kebenaran ini. Saya ingin menjadi Muslim, katanya dengan suara yang bergetar tetapi penuh keyakinan. Imam memandu John mengucapkan kalimat syahadat. Dengan suara yang sedikit bergetar tetapi tegas, John mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jamaah masjid yang kebetulan ada di sana ikut menyaksikan momen itu dengan senyum bahagia. Setelah selesai, Imam memeluk John dan berkata, selamat datang di Islam, saudara John. Setelah mengucapkan syahadat, John merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia tersenyum dengan lega, merasa damai seperti belum pernah ia rasakan sebelumnya. Imam dan jamaah lainnya menyambutnya dengan hangat, memberi selamat, dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanannya ke depan. John merasa telah menemukan tujuan hidupnya. Setelah mengucapkan syahadat, John merasa seperti orang baru. Ia kembali ke taman tempat pertama kali bertemu Ali, dengan niat untuk berterima kasih kepada anak kecil itu yang secara tidak langsung telah memulai perjalanan spiritualnya. Perasaan damai yang baru dirasakannya membuat langkahnya lebih ringan dan senyumnya lebih tulus. John mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih bersih dan celana hitam. Ia membawa buku catatan kecil yang kini penuh dengan catatan perjalanannya menuju Islam. Saat ia berjalan menuju taman, wajahnya menunjukkan rasa tenang dan bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku harus menemukan Ali, gumamnya dengan senyum kecil. John tiba di taman dan melihat Ali sedang bermain bola seperti biasa bersama teman-temannya. Anak itu mengenakan kaos biru dan celana pendek coklat, sama seperti pertama kali mereka bertemu. John tersenyum, berdiri di dekat bangku taman, menunggu momen yang tepat untuk menyapanya. Ketika Ali melihat John, ia langsung berlari menghampiri dengan bola di tangannya. Pak Pastor, Anda kembali lagi, katanya dengan antusias. John tertawa kecil dan berkata, Ali, aku bukan pastor lagi. Aku datang untuk berterima kasih padamu. Ali terlihat bingung, tetapi ia mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. John duduk di bangku taman bersama Ali. Ia mulai menceritakan bagaimana pertanyaan polos Ali tentang Tuhan mengubah hidupnya. Pertanyaanmu membuatku berpikir, Ali. Aku mulai belajar tentang Islam, dan sekarang aku telah menjadi seorang Muslim, katanya dengan senyum lega. Ali terlihat terkejut tetapi juga senang. Benarkah, Pak? Itu luar biasa. Setelah mendengar cerita John, Ali tersenyum lebar dan berkata, kalau begitu, Anda harus bermain bola dengan saya dan teman-teman saya. Ayah selalu bilang, orang Islam itu seperti saudara,
Jadi kita harus bersenang-senang bersama. John tertawa dan berkata, baiklah, tapi aku tidak yakin aku masih bisa bermain dengan baik. Ali tertawa, tidak apa-apa, Pak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, John bergabung dengan anak-anak bermain bola di taman. Ia berlari pelan, mencoba menendang bola, meskipun terlihat canggung. Anak-anak tertawa dan bersorak, ayo, Pak John. Suara tawa dan kegembiraan memenuhi taman. John merasa hidupnya penuh makna dan kebahagiaan. Saat matahari mulai terbenam, John berpamitan kepada Ali. Terima kasih, Ali. Kamu telah mengubah hidupku tanpa kamu sadari. Aku akan selalu mengingatmu, katanya dengan penuh rasa syukur. Ali tersenyum dan berkata, sama-sama, Pak. Jangan lupa main bola lagi, ya. John mengangguk dan melambaikan tangan sebelum berjalan pergi.